amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan hidayahnya kembali kita dipertemukan di pagi hari ini di dalam bulan yang mulia dalam majelis ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nur Fakih Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan melalui beliau kita diberikannya rahmat, diberikannya hidayah dari kegelapan jahiliyah menuju ke agama Islam yang hak. Salawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat dan umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Tak lupa sebelum kajian dimulai, Ana yang bertugas sebagai MC kembali mengingatkan diri Ana pribadi dan kepada Antuna sekalian untuk kembali meluruskan niat karena Allah semata dalam bermajelis ilmu. Mengenakan pakaian syar'i, selalu menjaga adab, mematikan kamera dan mikrofon selama kajian berlangsung, menyiapkan alat tulis guna mencatat faedah ilmu, dan bagi yang ingin bertanya secara langsung, boleh menekan tombol raise hand atau boleh melalui kolom chat yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan kami, Uti Hera, pada sesi tanya-jawab nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu karena Ustadz sudah hadir di tengah kita, maka kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Baik, jazakillahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pagi hari ini Allah memberikan taufik yang begitu agung kepada kita. Selain taufik nikmat iman dan juga nikmat Islam, kita juga diberikan taufik berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah puasa, terus kemudian menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Dan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disibukkannya kita dengan amal-amal kebaikan ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa layak dan cocok untuk menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menjadi suri tauladan bagi kita, menjadi figur terbaik bagi kita, menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan agama ini dengan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Ikhwas sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya, kita masih menyinggung tentang masalah pendidikan anak dalam Islam. Dan penulis mengatakan, man la yarhamu la yurhamu. Siapa saja yang tidak mengasihi anak-anak, maka dia juga tidak dikasihani. Dalam artian, barang siapa yang menginginkan belas kasihan anak kepadanya, atau menginginkan kasih sayang anak turun kepadanya, maka satu-satunya atau salah satu sebab yang bisa dia tempuh adalah dia juga mencurahkan kasih sayang tadi kepada anak-anaknya. Dan penulis rahimahullah ta'ala menampilkan satu sebab yang sangat menarik sekali di awal pembahasan, yaitu di antara rahmat atau bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya adalah mendidik mereka dalam kebaikan. Dan tidak ada bentuk ekspresi kasih sayang yang lebih baik dibandingkan mendidik orang-orang terdekat kita, mendidik orang-orang yang kita akui cinta kepada mereka, kecuali dengan mengajak mereka ke dalam kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana jika ia mengharapkan atau sebagaimana ia cinta atau ia suka jika sesuatu tadi ada pada dirinya. Kalau kita senang berada dalam kebaikan, maka sudah selayaknya sebagai seorang yang beriman, kita juga senang apabila saudara kita mendapatkan kebaikan. Terlebih lagi ini anak kita.
seseorang yang merupakan darah daging kita, yang merupakan turunan kita, maka hendaknya atau selayaknya sebagai seorang muslim, kita harus lebih cinta lagi dibandingkan kepada yang lainnya. Kemudian ikhwah sekalian, di subbab kedua, beliau menyebutkan sebuah bab, wa inna min anwa'ir rahmati bitifli takbiluhu. Dan di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah dengan cara menciumnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap orang tua atau tidak setiap insan dikaruniai rasa kasih sayang kepada anaknya sampai dia tidak segan lagi untuk mencium anaknya. Mungkin ada di antara sebagian kaum muslimin yang mana mereka ini karena saking memiliki perasaan kalau saya nyium anak saya atau saya menunjukkan sisi lemah, kalau sisi kasih sayang sisi lemahnya, sisi melo dari diri saya, maka ini akan menghancurkan muruah saya. Ada sebagian orang yang berpendapat demikian atau orang yang berprinsip demikian, sehingga dia harus mengondisikan wajahnya angker setiap hari. Dia harus mengondisikan penampilannya harus disegani oleh setiap orang, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Nah, ini mu'allif rahimahullah ta'ala menampilkan satu subbab yang membantah itu semua. Bahwasanya di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah dengan cara menciumnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Muhammad bin Yusuf. Beliau mengatakan dari Sufyan, dari Hisham, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, datang seorang badui kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhu. Ya Rasulullah, engkau ini mencium seorang anak kecil, sementara kami enggak mencium mereka. Heran kami ini. Kami ini, Anda wahai Rasulullah, itu mencium anak-anak. Lah kami ini enggak mencium anak-anak kami. Maka apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi akan menjawab, oh bagus, wibawa kamu masih terjaga. Kamu seorang yang disegani oleh anak-anakmu. Enggak. Tapi apa? Au amliku an naza'allahu min qalbika rahmah. Wes, kalau gitu, kata Nabi SAW, aku enggak punya kuasa kalau seandainya Allah Azza wa Jalla mencabut rahmat tadi dari hatimu. Ini menunjukkan pentingnya bagi kita sebagai seorang orang tua untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Di antara bentuknya tadi adalah apa? Adalah dengan cara mencium mereka. Dan seorang anak sebagaimana wajarnya anak-anak yang lainnya. Maka mereka ketika mereka mendapatkan sentuhan dari orang tuanya dengan sentuhan yang penuh dengan kasih sayang, maka mereka akan menunjukkan respon yang sepadan dengan hal tersebut. Sebaliknya kalau orang tua mereka angker, mereka lihat orang tua mereka nggak pernah menunjukkan, nggak pernah mengekspresikan kasih sayang mereka, bahkan dengan kata-kata saja, maka apa? Mereka pun akan berbuat serupa kepada kedua orang tua mereka. Qala Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abi Adi, dari Ibnu Aun, dari Umar bin Ishaq, beliau mengatakan, kuntu ma'al Hasan bin Ali. Aku bersama dengan Hasan bin Ali. Falaqina Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menjumpai kami, yaitu Umar bin Ishaq dan juga Hasan bin Ali. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, arini uqabbilu minka haitsu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Kata Abu Hurairah dalam riwayat yang lain atau riwayat ini menyebutkan arini, tunjukkan kepada. Ini enggak jelas apa yang ditunjukkan dalam riwayat ini. Tapi dalam riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ikshif saubak, yaitu buka bajumu. Ini kepada anak-anak. Arini uqabbilu minka, supaya aku bisa menciummu sebagaimana ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menciummu. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbuat demikian atas dasar apa yang beliau lihat dari kekasih beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika, kenapa saya katakan kekasih beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Wasiatkan kepadaku tiga hal. Ini bentuk apa? Bentuk pelembutan dalam perkataan Abu Hurairah dan penghormatan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah mencium Hasan bin Ali, cucu-cucu beliau, anak-anak yang lainnya, bahkan Rasulullah SAW juga menciumnya, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala,
Qala, maka mengatakan faqala bil qamisah qala faqabbala surratahu. Ketika Al-Hasan bin Ali menyingkap pakaiannya, maka Abu Hurairah radhiyallahu an mencium apa? Mencium bagian perut, mencium bagian perutnya. Ini bentuk kasih sayang Abu Hurairah radhiyallahu an kepada anak-anak. Ini juga menunjukkan bahwasanya beliau begitu getol atau begitu kekeh dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau manut patuh kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa barang siapa yang tidak menunjukkan ekspresi kasih sayang tadi kepada anak-anak mereka, ya kata Rasulullah, awa amliku an naza'allahu minkar rahmah. Ya aku nggak ikut campur lagi kalau seandainya Allah Azza wa Jalla apa? Mencabut dari hati kalian atau dari hatimu kasih sayang tadi. Kenapa? Karena kita nggak pernah menunjukkan ekspresi kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Wal hadisu isnaduhu hasan. Ini hadisnya, sanadnya hasan. Berikutnya, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, wa min anwa'ir rahmati bitifli hamluhu fis salah. Di antara bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya adalah membawa mereka ketika salat. Gendong mereka ketika salat. Idza ihtija ila dzalika, jika memang diperlukan. Terutama kalau misalnya ngapunten anak-anaknya nangis nih, terutama ibu-ibu ngajak anaknya ke kajian, ngajak anaknya ke masjid. Maka apa? Maka di antara bentuk adab yang baik atau di antara bentuk kasih sayang kita kepada anak kita, kalau mereka nangis, kalau mereka mulai rame, mulai mau main dengan teman-temannya, gendong, terutama ketika masih kecil. Selain itu menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka, ini juga bentuk adab kita kepada majelis ilmu dan juga masjid. Jadi menunjukkan langsung dua hal, digendong anaknya, dibawa anaknya. Kalau misalnya nggak mampu gendong anaknya, yang bawa anaknya, ya biar suaminya yang ngebawa. Nah, mungkin suaminya lebih kuat sehingga bisa gendong ketika anaknya nanti nangis atau rame. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, telah meriwayatkan kepadaku Abdul Walid, telah meriwayatkan kepadaku Laits bin Sa'ad, telah meriwayatkan kepada Sa'id al-Maqburi, telah meriwayatkan kepadaku Amr bin Sulaim, telah meriwayatkan kepadaku Abu Qatadah, beliau mengatakan keluar bersama kami atau kami keluar bersama Nabi atau kami menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebalik ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai kami wa Umamah bintu Abil As, Umamah bintu Abil As yang mana saat itu masih kecil, ala atiqihi berada di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla, kemudian Nabi salat, fa idza raka'ah wa du'aha. Maka ketika Nabi rukuk, maka beliau meletakkan Umamah bintu Abil As tadi. Wa idza rafa'a. Ketika beliau bangkit, diangkat lagi. Lumrahnya anak-anak kalau didudukkan atau ditaruh, diletakkan, maka lumrahnya mereka adalah mereka nangis. Mungkin ngerasa kok nggak digendong lagi sama orang tuanya atau sama orang yang menunjukkan kasih sayang barusan. Jadi ketika naik ya diangkat lagi. Ketika naik diangkat lagi. Dan tidak ada masalah. Salat membawa anak kecil kalau memang diperlukan, maka ini juga tidak ada masalah. Meskipun kita melakukan gerakan gendong, naruh, maka ini tidak membatalkan salat kita. Al-Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Muhammad bin Salam. Beliau mengatakan dari Yazid bin Harun, dari Jarir bin Hazim. Beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Ya'qub Al-Basri, dari Abdullah bin Shaddad, dari Shaddad. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai kami fi ihda salati al-isya, yaitu di antara salat isya atau di antara salat isya. Ini mungkin maksudnya di antara maghrib atau isya. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Beliau membawa Hasan atau Husain. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu tsumma kabbara lis-shalah. Kemudian Rasulullah maju dan meletakkan Hasan atau Husain tadi, terus kemudian beliau bertakbir untuk salat. Fa shalla fa sajada baina dhahranai salatihi sajadatan atalaha. Kemudian ketika beliau sujud di salat ini, beliau itu sujud dalam kondisi yang lama. Sampai-sampai sahabat atau meriwayatkan hadis ini heran. Qala abi, maka bapakku mengatakan, yaitu bapaknya si Shaddad tadi. Si Shaddad tadi mengatakan, Shaddad radhiyallahu anhu mengatakan, farafa'tu ra'si wa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Karena saking lamanya, akhirnya Shaddad tadi ngangkat wajahnya, ngelihat apakah terjadi sesuatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat. Ternyata
di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak. Wa huwa sajidun, sementara Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, ngelihat kondisi demikian, maka balik lagi sujud. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala an-nas. Ketika Rasulullah sudah usai salatnya, maka sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatika sajdatan ataltaha." Ya Rasulullah, engkau tadi sujud di salat-salatmu ini, di salatmu dengan sujud yang lama. Hatta dhananna, sampai kami ini mengira, sampai kami ini yakinnya annahu qad hadatsa amrun, telah terjadi sesuatu. Aw annahu yuha ilaik, atau dalam kondisi engkau diberikan atau diturunkan wahyu kepadamu. Maka Rasul mengatakan kullu dzalika lam yakun, bukan, enggak terjadi hal demikian yang kalian sangkakan. Apa kata Rasulullah? Walakinna bani irtahalani, akan tapi cucuku ini irtahalani, menjadikan aku tunggangan mereka. Ditumpahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punggungnya. Punggung beliau yang mulia dinaikkan oleh cucu beliau Hasan dan Husain, dan beliau enggak menyingkirkan Hasan dan Husain, tapi beliau memperpanjang salatnya sehingga Hasan dan Husain tidak terganggu. Fakarihtu an u'ajjilahu, aku enggak suka kalau misalnya aku menyegerakan bangkit hatta yaqdiya hajatahu, sampai kecuali si Hasan atau Husain tadi menyelesaikan kebutuhan mereka. Dia sudah puas turun, baru kemudian baru kemudian baru kemudian bangkit dari sujudnya. Ini kalau jadi imam. Kalau jadi imam, dan di belakangnya adalah sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mana mereka makhluk atau manusia yang mulia, yang ketika sujudnya Rasulullah lama, maka mereka akan patuh ngikutin. Nah, kalau sekarang kita jadi makmum nih. Kita jadi makmum, maka maka kondisikan ketika kita sujud, ketika kita bangkit, dan memang harus bangkit ngikutin gerakan imam, ya kondisikan supaya ketika ngangkat atau menyingkirkan anak kita dari punggung, singkirkan dengan baik sampai mereka tidak tertimbul bahaya bagi mereka. Wal hadisu rijaluhu thiqatun ma ada Abdurrahman. Maka di hadis ini seluruh rawinya adalah thiqat, terpercaya, kecuali Abdurrahman bin Muhammad bin Salam, bahwa saduqun, dia terhitung saduq. Berarti saduq ini derajat hadisnya hasan. Waqala Abu Hatim, maka Abu Hatim mengatakan syaikhun. Nah, Abu Hatim mengatakan syaikhun. Nah, kalau ketika Abu Hatim mengatakan syaikhun, maka rijalnya atau perawi yang dikatakan Abu Hatim syaikhun ini termasuk bukan orang yang benar-benar thiqah, kredibel dari sisi hafalannya. Ya, terpercaya hafalannya, tapi tidak terpercaya orang-orang atau perawi-perawi yang lainnya yang derajatnya thiqah. Wa qala an-Nasa'i, Imam An-Nasa'i rahimahullah taala mengatakan thiqatun, kredibel. Wa qala marratan la ba'sa bihi. Di kesempatan yang lain beliau mengatakan la ba'sa bihi. Wa qala ad-Daruqutni mengatakan thiqatun, thiqah kama fit tahdzib, sebagaimana tersebut dalam kitab At-Tahdzib. Wa sahahul Walid fi Sahih Al-Musnad. Dan Al-Walid yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala mensahihkan atau memvalidasikan hadis ini. Tapi ala kulli hal, ikhwas yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara bentuk rahmat orang tua kepada anak-anak mereka adalah mereka ketika sholat bawa anak-anaknya. Jadi ini maksudnya rahmatnya adalah ketika dalam kondisi sholat, maka kita gendong anak kita. Ini termasuk bentuk rahmat kita kepada mereka. Idza tija ila dzalik, kalau memang diperlukan. Kalau anaknya anteng ketika ditaruh, dan nggak kemana-mana, ya sudah, nggak masalah, nggak usah digendong, taruh di tempat sujudnya supaya bisa kita langsung awasi. Ini nggak masalah. Wa min anwa'ir rahmati bis-saghiri muda'abatuhu. Di antara bentuk rahmat seorang orang tua kepada anak-anak adalah muda'abatuhu, yaitu mengajak mereka bermain. Ini bentuk rahmat. Ini Masya Allah, Islam itu menilai sesuatu dengan segala macam sisinya. Hal-hal yang memang itu naluriah manusia, tabiiyah manusia, maka Islam nggak akan menghapuskannya. Jadi di antara bentuk sempurnanya Islam, syumuliyatul Islam, sempurnanya Islam adalah Islam ini sejalan dengan tabiat manusia, sejalan dengan tabiat yang salimnya, tabiat yang selamat,
tabiat yang wajar, yang normal, yang fitrah, yang masih lurus dari manusia. Dan di antara bentuk rahmat tadi kepada anak-anak adalah ngajak mereka bercanda atau ngajak mereka bermain. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hibban. Beliau mengatakan dari Abdullah, dari Khalid bin Sa'id, dari Ummi Khalid binti Khalid bin Sa'id. Beliau mengatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi, dengan bapakku. Wa alayya qamisun asfar. Aku membawa atau aku memakai pakaian kuning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, sanah. Ya, maksudnya sanah adalah bagus. Masya Allah, bagus sekali. Qala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, wahya bil Habasyah. Bahasa yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Habasyah. Ini lahjah atau logat Habasyiyah, yaitu apa? Ethiopia. Hasanah maksudnya adalah bagus. Qalat fadhahabtu al'abu bi khatamin nubuwati fazabbarani abi. Nah, kemudian siapa? Ummah Khalid binti Khalid ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lari kepada Nabi, terus kemudian main-main dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazabbarani abi, kalau bapak ini, kalau jenengan ngajak anak ke rumah seorang ustadz, seorang syekh besar misalnya, ustadz terkenal kibar, nah kok anaknya lari ke ustadznya tadi, misalnya main-main pakaian ustadznya atau main-main cincin ustadznya, langsung, wah ini nggak enak sekali nih. Wazabbarani abi, maka bapaknya tadi langsung mengertinya, jangan, berusaha dicegah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'ha, sudah biarkan saja. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar ya. Sebentar ya, mohon maaf. 3 menitan insyaallah. Baik. Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada, ini riwayatnya bercampur-campur ya. Riwayatnya bercampur-campur. Sebentar. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ummah Khalid tadi, anak yang masih anak-anak tadi, abli atau uballi wa ukhalliqi, thumma uballi wa ukhalliqi, thumma uballi wa ukhalliqi. Ini di riwayat yang lain disebutkan apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau sebuah kain atau dihadiahkan kepada beliau sebuah pakaian yang terbuat dari wol. Kemudian beliau mengatakan, menurut kalian siapa yang pantas memakai ini? Maka para sahabat terdiam. Nah, dipanggillah Ummah Khalid ini. Kemudian dihadiahkan kepada Ummah Khalid, terus kemudian mengatakan uballi wa ukhalli. Pakailah sampai lusuh. Qala Abdullah fabaqitu hatta dzakara yakni min baqaiha. Baik. Ini beliau hanya menyebutkan tentang masalah riwayat hadis.
Ala kulli hal, beliau ngajak bercanda atau ngajak ngobrol kepada anak-anak kecil. Ini menunjukkan bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddatsani Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepadaku. Beliau meriwayatkan dari Abu Mushir, dari Muhammad bin Harb, dari Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Rabi. Kemudian aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mahabbatan Baik, kita lanjutkan. Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi. Ini bukan mahabbatan tadi ya. Majjatan majjaha fi wajhi. Aku ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Mahmud bin Rabi'. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menyemburkan air dari mulut beliau. Menyemburkan air dari mulut beliau. Yang mana ditujukan kepada diriku. Wa ana ibnu khamsi sinina min dalwin. Sementara aku ini anak yang masih berumur 5 tahun. Masih berumur 5 tahun. Kenapa melakukan demikian? Nanti jelaskan oleh Hafiz dalam rangka ngapunten jijik. Enggak boleh kita berprasangka demikian. Enggak boleh berprasangka demikian. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan al-majj huwa irsalul ma'i minal fam, yaitu ngapunten nyemprotkan air dari mulut, disemburkan. La yusamma majjan illa in kana ala bu'din. Tidak disebut dengan majj kecuali dalam jarak jauh, disemprot jarak jauh. Wa fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a Mahmudin imma muda'abatan ma'a. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian kepada Mahmud ibnu Rabi' tadi dalam rangka muda'abah, bercanda dengan Mahmud. Anak-anak enggak ada masalah bercanda demikian, karena senang sekali bercanda dengan air. Dan ketika Nabi melihat Mahmud ini senang bermain dengan air, bercanda dengan air, ya beliau memposisikan diri beliau sebagai dengan permainan yang disukai oleh anak. Itu indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua kata Al-Hafidz au yubariku alaihi biha. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian dalam rangka mendoakan keberkahan untuk Mahmud bin Rabi' tadi. Dan memang kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka mencari berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara tabarruk dengan athar beliau, dengan bekas beliau. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka para sahabat menekan tangan mereka di bawahnya untuk diusapkan kembali ke tubuh mereka. Dan ini bentuk tabarruk yang diperbolehkan. Kama kana dzalika min sya'nihi ma'a auladis sahabat. Yang mana ini biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan di antara sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in juga ada di antara mereka yang mendapatkan tahnik dari beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi dimamahkan kurma manis terus kemudian dimasukkan ke mulut anak-anak. Ini juga bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan telah meriwayatkan kepadaku Adam, telah meriwayatkan kepadaku Syu'bah dari Abu Tayyah. Beliau mengatakan aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan in kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya Aba Umairin ma fa'ala an-Nuhair.
ma fa'alan Nughair. Jadi Nabi SAW itu sering bermain dengan anak-anak, sering membersamai anak-anak dalam bermain mereka. Sampai-sampai dalam suatu peristiwa ada seorang anak yang dipanggil oleh Nabi SAW dengan Aba Umair. Ini menunjukkan atau dalil yang menunjukkan anak-anak pun tidak ada masalah untuk diberikan kunyah. Jadi tidak harus atau tidak dipersyaratkan memiliki kunyah itu harus memiliki anak terlebih dahulu. Ini nggak dipersyaratkan. Jadi silakan, nggak ada masalah anak kita dipanggil dengan kunyahnya. Kalau memang kita ingin manggil dengan nama kunyahnya. Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang terjadi dengan Nughair? Nughair ini burung kecil yang dijadikan mainan oleh si Aba Umair ini, si anak-anak ini. Maka ini menunjukkan Nabi SAW perhatian dengan apa yang dijadikan anak-anak bermain. Terus kemudian Nabi SAW juga muda'abah dengan mereka, saling interaksi dengan mereka, bermain dengan dunia anak-anak dan lain sebagainya. Dan ini tidak banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi sebagian kita mungkin masang wajah angker di hadapan anak-anak. Ini nggak bisa dipungkiri. Karena sebagian dari kita, tabiat di antara tabiat-tabiat kita, ya tabiat yang mungkin susah untuk interaksi dengan anak. Karena apa? Karena interaksi dengan anak-anak butuh dengan apa? Butuh kita masuk ke dunia mereka. Bukan memaksakan mereka masuk ke dunia kita. Jadi kalau maksa mereka masuk ke dunia kita, ya kita zalim. Nah, mereka bukan pada posisinya untuk berperilaku sebagaimana perilaku kita. Lawang dalam masalah taklif saja Allah Azza wa Jalla belum membebankan taklif kepada mereka. Nah, kok kita sebagai orang tua kok memaksakan mereka untuk masuk ke dunia kita. Maka yang paling memungkinkan adalah kita masuk ke dunia mereka. Wa min anwa'ir rahmati, di antara bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita, wad'uhu 'alal fakhid, yaitu mangku mereka, ditaruh di paha, itu di pangku. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Muhammad, dari Arif, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari bapaknya yaitu Sulaiman, beliau mengatakan, aku mendengar Abi Taimah yuhaddisu an Abi Utsman, meriwayatkan hadis dari Abu Utsman An-Nahdi. Yuhaddisu Abu Utsman an Usamah bin Zaid, yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngambil aku, fayuq'idani ala fakhidhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkanku di atas kedua paha beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa yuq'idul Hasana ala fakhidhil ukhra. Nah, Usamah bin Zaid diletakkan di pahanya satunya, terus kemudian Hasan bin Ali diletakkan di paha yang lain. Tsumma yadummuhuma, kemudian dipeluk, tsumma yaqulu Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, rahmatilah keduanya karena aku sayang dengan keduanya. Ini bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Maka di antara bentuk kasih sayang kita kepada mereka, ya di antaranya pangku sekali-kali. Supaya anak itu bisa merasakan pelukan kita sebagai orang tua mereka. Dipangku, didoakan, jangan lupa didoakan. Nabi SAW nggak lupa untuk mendoakan anak-anak. Doakan Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, rahmatilah keduanya, sungguhnya aku cinta atau aku sayang kepada keduanya. Ya, kalau anaknya satu laki-laki, Allahumma arhamhu fa inni arhamuhu. Ya Allah, rahmatilah anakku ini, sungguhnya aku mencintainya atau menyayangi. Wa hakadzal hunu 'ala shaghir. Ini bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak. Fi jami'i ma yahtaju ilaihi, di setiap kondisi atau setiap hal yang mereka butuh dengannya. Wa yusli alaihi, dan bisa untuk menenangkan mereka. Huwa minar rahmati bihi, ini bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Idza kana la yu'addi bihi ilal muyu'ah, kalau memang, jadi kita bebas untuk mengekspresikan kasih sayang kita kepada anak-anak. Idza kana la yu'addi bihi ilal muyu'ah, kalau memang tidak berindikasi atau berimplikasi kepada hal-hal yang memalukan atau hal-hal yang dilarang. Jadi selama hal tadi tidak dilarang, selama hal tadi tidak memalukan secara muru'ah dan lain sebagainya, maka kita bebas mengekspresikan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Waqad madahan Nabi sallallahu alaihi wasallam nisaa Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji wanita-wanita Quraisy haitsu tasafna bi sifatin hamidatin,
Dan yang mana wanita-wanita Quraisy tadi disifati atau memiliki karakter dengan karakter-karakter yang mulia, dan diantaranya ada al-hunu ala tifli, mereka sayang dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak. Ini bentuk apa? Bentuk baiknya wanita Quraisy yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya karakter suka anak-anak, cinta kepada anak-anak, paling tidak anaknya sendiri, paling tidak anaknya sendiri. Ini merupakan karakter yang mulia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan telah meriwayatkan kepada Ali bin Abdullah, telah meriwayatkan kepada Sufyan, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Tawus, dari bapaknya Tawus, dari bapaknya Abu Zinad, dari Al-A'raj, Al-A'raj ini lakop saja, gelaran saja. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nisa'in, sebaik-baik wanita, rakibnal ibil, para penunggang unta, nisa'u Quraisy, adalah wanita-wanita Quraisy. Qala al-akhar, dan yang lainnya mengatakan salihu nisa'i Quraisy. Riwayat yang lainnya dikatakan sebaik-baik wanita Quraisy ahnahu ala waladin fi sighar, yang paling dekat atau yang paling sayang dengan anak-anak fi sigharihi, ketika mereka masih usia anak-anak. War'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, yang paling menjaga kehormatan suaminya. Ini sebaik-baik wanita Quraisy. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahnahu, yang dimaksud dengan ahnahu tadi, Al-Hafidz mengatakan minal hunu wa huwal atfu asy-syafaqah, yaitu punya belas kasih sayang, punya jiwa penyayang kepada anak-anak. Dan ini jarang sekali dimiliki oleh orang tua. Jadi mumpung kita masih diamanai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang tua, atau dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla orang tua, maka curahkan sebaik mungkin perasaan kasih sayang kita kepada anak-anak kita, sehingga mereka bisa meniru nanti di kemudian hari. Mereka menjadi sosok yang penyayang, mereka menjadi sosok yang memiliki belas kasih, mereka menjadi sosok yang tidak tidak kasar dan lain sebagainya. Dari mana mereka mendapatkan sifat-sifat atau karakter yang baik tadi? Jawabannya adalah dari kasih sayang diberikan orang tua kepada mereka setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah taufik dari Allah, kemudian apa? Kemudian kasih sayang ditunjukkan oleh orang tua mereka kepada anak-anak mereka. Dan percayalah, insya Allah ta'ala, orang tua yang menunjukkan kasih sayang begitu besar kepada anak-anak mereka, maka ini menjadi bekas yang begitu mendalam untuk anak mereka di kemudian hari. Mereka menjadi sosok yang begitu penyayang, sosok yang lembut, sosok yang tidak kasar, dan lain sebagainya. Warahmatu bis-saghiri wa ghairihi mimma yurhamu min asbabi naili rahmatillah, mimma yurhamu afwan. Dan menyayangi anak-anak atau yang selain anak-anak dari sesuatu yang disukai atau yang dicintai, min asbabi naili rahmatillah, merupakan sebab tercapainya rahmat Allah. Kita pengen dapat rahmat Allah, caranya gimana? Ya salah satu sebabnya adalah kita sayang kepada anak-anak kita, atau sayang kepada anak-anak yang lainnya. Kita niatkan dalam rangka menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Taala kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan athar rahmat Allah yang turun kepada kita, ya kita menjadi sosok yang lembut, sosok yang tidak kasar, sosok yang mudah tersentuh hati. Ini athar dari rahmat Allah. Athar dari rahmat Allah. Kita peka dengan kebaikan. Kita peka kalau kita ngerjakan kemaksiatan, segera bertaubat. Ini athar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buah dari kita mendapatkan rahmat Allah, ya Pak, ya kita menjadi sosok yang memiliki sifat rahmat, yaitu sifat pengasih. Bukan berarti pengasih kita sama dengan pengasih Allah, enggak sama sekali. Tapi apa? Athar dampak tadi adalah kita apa? Kita juga memiliki sifat pengasih atau penyayang kepada sekitar kita. Bukankah ketika Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengundang atau Allah akan memanggil malaikat yang di langit, terus kemudian mengatakan inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Aku cinta kepada si fulan yang ada di bumi, fa'ahibbu, maka cintailah si fulan tadi. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, maka Nabi SAW melanjutkan hadis qudsi ini. Kemudian apa? Kemudian Allah Azza wa Jalla mengilhamkan cinta tadi kepada penduduk bumi untuk mencintai si fulan.
Makanya kita nggak heran ada seorang yang begitu cintai oleh manusia yang lainnya. Ada seorang ulama yang cintai manusia yang lainnya. Ini indikasi atau indikator bahwasanya apa? Kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Begitupun ketika Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada seorang hamba, maka di antara asarnya sesuatu yang bisa kita lihat dari turunnya rahmat Allah kepada diri hamba tersebut adalah dia juga memiliki sifat rahmat. Ja'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwasanya beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifu syarafa kabirana." Tidaklah atau bukan orang yang mengikuti petunjuk kami, bukan orang yang berada di jalan kami. Kalau seandainya mereka tidak cinta kepada anak-anaknya atau orang yang masih muda, terus kemudian tidak mengetahui posisi atau kedudukan orang-orang yang sudah sepuh. Jadi Islam itu ngatur dua hal yang urgent. Satu, kita punya kasih sayang kepada orang yang lebih muda daripada kita. Yang kedua, kita hormat kepada orang yang lebih tua dibandingkan kita. Baik dari sisi umur maupun dari sisi ilmu. Jadi kita harus demikian, harus bersikap demikian. Kalau kita ngaku sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya salah satu buktinya adalah apa? Kita memiliki belas kasih sayang kepada orang-orang yang di bawah kita, dan kita memiliki rasa hormat kepada orang yang berada di atas kita. Wal hadisu sahihun, hadis ini sahih bimajmu'i turuqihi, dengan mengumpulkan seluruh jalurnya. Faqad ja'a an jama'atin minas sahabah, diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam sunan beliau. Ma tuhfatil ahwadhi an Anas wa Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nah, diceritakan atau disebutkan dalam syarah Sunan Tirmidzi yaitu Tuhfatul Ahwazi, bahwasanya hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas dan juga Abdullah bin Amr ibn al-As dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Wa sawa'un kana waladaki. Apakah ini khusus untuk anak kandung? Maka beliau mengatakan baik untuk anak kandung awwalada darrataki, atau anak tiri kita. Jadi kalau anak punten punya anak tiri, menikah dengan suami yang sudah memiliki anak dari istri sebelumnya, maka kita juga diwajibkan untuk memiliki kasih sayang kepada mereka semua. Faba'adun niswa, sungguh disayangkan sebagian wanita, la tattaqillaha fi waladi darratiha, tidak bertakwa kepada Allah dari sisi tidak menyayangi anak-anak tiri mereka, anak-anak bawaan pasangan mereka. Fatarhaquhu bil a'mali bal tattakhidhuhu khadiman. Mereka membebani anak-anak tirinya. Kalau anak kandungnya jelas nggak tega. Tapi anak-anak tirinya ini, anak yang dibawa oleh pasangannya, dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan. Bahkan memposisikan mereka sebagaimana seorang pembantu. Na'udzubillah min dzalik. Wala tuhsinu ilaihi fil ghadai, dan tidak berbuat baik kepada mereka dalam masalah apa? Jamuan makan. Jadi dijamu dengan makanan yang berbeda dengan anak-anak kandungnya sendiri. Oh, ini anak tirinya disingkirkan. Makanannya makanannya dibedakan. Ini nggak boleh. Islam mengatur Islam menyarankan atau Islam memberikan himbauan, memberikan petunjuk bahwasanya kita juga diwajibkan memiliki belas kasih sayang, memiliki rasa cinta juga kepada anak-anak tiri kita. Wa hadhihi wallahi yukhsha 'alaiha minal 'uqubah. Kalau tetap berbuat demikian, khawatir Allah Azza wa Jalla turunkan siksa atau turunkan azab ujian kepada wanita-wanita yang seperti ini. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyam. Dan seburuk-buruk azab atau siksa yang Allah timpakan adalah siksa ketika nanti di akhirat. Bahwasanya kezaliman itu, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, mengutip hadis Nabi SAW, inna zulma zulumatun yaumal qiyam. Setiap kezaliman, perilaku tidak adil dari seorang kepada yang lain, terlebih kepada orang yang kita wajib memiliki belas kasih sayang kepada mereka, maka ini akan menjadi gelap gulita nanti di hari kiamat. Warahmatu bil atfali amatun fi jami'i. Dan kasih sayang kepada anak-anak ini umum untuk semua anak-anak. La yakhussu tiflan duna akhar. Tidak boleh mengkhususkan satu orang anak dengan yang lainnya. Adil memang betul nggak harus sama. Tapi yang harus sama adalah kasih sayang kita kepada mereka. Maksudnya kasih sayang sama itu apa? Kita memperlakukan mereka tidak membeda-bedakan. Kalau memang satu berbuat benar, ya
kita puji misalnya. Kalau satunya berbuat salah, ya kita tegur. Ini bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Nggak pandang bulu, nggak pandang bulu. Kalau kita sayang kepada satu orang anak, hendaknya yang lain juga sayang. Meskipun dengan bentuknya masing-masing. Sayang kita kepada orang anak kita yang sudah dewasa, mungkin berbeda bentuknya apa dengan anak kita yang masih TK. Tapi sama dari sisi apa? Kita juga sayang kepada keduanya. Ini maksud dari adil. Allahumma illa annaha akadu fi haqqi man ya'uluhu ala ghairihi. Allahumma illa annaha akadu fi haqqi man ya'uluhu ala ghairihi. Ya, mungkin memang nggak bisa dipungkiri bahwasanya kewajiban hak kasih sayang ini untuk seorang yang memiliki hubungan darah dengan kita, yang memiliki kekerabatan lebih dekat dengan kita, ini lebih besar dibandingkan yang lainnya, dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau misalnya lebih cinta atau kecintaan kita kepada anak kandung kita lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada anak-anak tiri kita, meskipun sama-sama cinta, maka ini nggak jadi masalah. Tapi ala kulihal jangan sampai kita sayang kepada satu anak, terus kemudian mengabaikan atau menzalimi anak yang lainnya. Ini yang dilarang. Wa ba'dun nas yuhsinu ilal banin dunal banat. Ada juga manusia yang suka kepada anak-anak laki-laki, tapi nggak kepada anak-anak perempuannya. Wa hadza hadmun lil banati wa zulmun lahun. Ini bentuk apa? Kezaliman kepada anak-anak perempuan. Faqad thabata fi sahihain, diriwayatkan secara valid dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya bapak beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nahaltu bani hadza ghulaman kana." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Sebentar ya. Kemudian Nu'man bin Bashir mengatakan, Bapak Nu'man bin Bashir mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nahaltu bani hadza ghulaman kana li. Aku menghadiahkan kepada anakku ini ghulaman, seorang budak pelayan kana li yang dulu menjadi milikku. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afa'alta hadza biwaladika kullihim. Apakah engkau berbuat demikian ngasih juga kepada anak yang lainnya? Qala la, maka bapaknya Nu'man bin Bashir mengatakan la, enggak demikian. Qala ittaqullaha wa a'dilu baina auladikum, bertakwalah engkau kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak. Dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan inni la ashhadu ala jaurin. Sungguhnya aku tidak bersaksi atas perkataan yang dusta. Atau jaurin itu kezaliman ya. Jaurin itu kezaliman. Sungguhnya aku tidak akan mempersaksikan perbuatan zalim. Baik, ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, dari sekian yang kita baca ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau al-hunu ala tifli, yaitu beliau dekat dengan anak-anak atau memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Bahkan kalau perbuatan kita nggak adil kepada satu anak kita, kepada anak yang lainnya, maka ini juga merupakan bentuk kezaliman kita kepada mereka. Semoga yang kita baca dari penjelasan mu'allif hafizahullah ta'ala ini bisa menjadi bekal kita untuk semakin memperbaiki bagaimana interaksi kita dengan anak-anak kita, bagaimana cara kita mendidik mereka. Kalau kita menginginkan kebaikan kepada mereka, maka hal yang pertama yang bisa kita lakukan setelah taufik dari Allah adalah memperlakukan mereka dengan baik. Jadi sesuatu yang baik itu tidak akan muncul kecuali setelah kita perlakukan dengan yang baik pula. Demikian kurang lebihnya. Semoga memberikan manfaat. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.
Jazakumullah khairan untuk Ustadz, untuk segala ilmunya ya, yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kami Ustadz. Selanjutnya mohon izin ya Ustadz untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan. Kepada rekan kami, Ukti Hera, tafadhol. Jazakillahu khairan, Ukti Ita. Bismillah. Kepada akhwat dan umahat yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Tafadhol. Bisa ditunggu sebentar ya Ustaz? Yes, silakan. Sambil menunggu, Ana ada pertanyaan Ustaz. Yes, silakan. Apabila anak-anak qadarullah misalnya sedang berkelahi gitu ya, atau awalnya bercanda, tapi akhirnya lama-lama ada berselisih paham gitu. Kemudian kadang kita memberi nasihat atau memberi tahu mereka itu, yang satu merasa condong Ana tuh lebih ke adiknya gitu, memberikan pembelaan atau bagaimana. Jadi seharusnya bagaimana Ustadz kalau untuk anak yang usianya bedanya 2 tahun gitu Ustadz? Baik. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka mengingatkan anak-anak kita maupun mengingatkan saudara-saudara kita yang berselisih, maka di antara cara yang bisa kita tempuh adalah jangan nyinggung pribadinya terlebih dahulu atau menyebutkan siapa yang benar, siapa yang salah, kecuali kita menyebutkan di awal mana yang benar dan mana yang salah. Kalau misalnya berselisih paham antara A dan B, kita tahu bahwa A yang benar dan B yang salah. Maka yang pertama kita lakukan, jangan terlebih dahulu menyebutkan, oh adikmu ini yang benar, karena dia berpendapat A. Tapi dibalik caranya ngomong kepada mereka, bahwa saya A ini yang benar dan B ini kurang tepat. Jadi kalau misalnya ada perselisihan, kasih tahu kepada mereka, dudukkan keduanya, terus kemudian katakan yang A ini yang benar dan yang B yang salah. Kalau kemudian kebetulan adikmu yang benar, ya berarti jangan sampai marah kalau kamu diingetin bahwasanya itu sesuatu yang salah. Tapi ala kulihal ringkasnya adalah wallahu taala alam, prakteknya jenengan yang bisa lebih paham daripada kami. Prakteknya ringkasnya adalah ingatkan dulu mana yang benar dan mana yang salah, baru kemudian dudukkan mana di antara keduanya yang berada dalam posisi benar dan mana yang berada dalam posisi salah. Tapi yang pertama disebutkan jangan dulu orang yang memegang pendapat, tapi pendapatnya terlebih dahulu. Supaya untuk menghindari potensi-potensi salah seorang anak iri dengan yang lainnya gara-gara kita bela. Kebetulan kita bela adiknya karena adiknya berada dalam posisi yang benar. Jadi kurang lebih demikian. Wallahu ta'ala. Baik Ustadz, jazakallah khairan, Masya Allah. Izin membacakan pertanyaan dari kolom chat ya Ustadz. Silakan. Ustadz, apakah boleh jika anak-anak dibawa saat itikaf mengingat jam tidur mereka, tapi jika di rumah tidak ada yang dititipi? Tafadhol Ustaz. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Apakah boleh ngajak anak kita ke iktikaf? Maka jawabannya, kalau pertanyaannya boleh dan tidak boleh, jawabannya boleh. Hukum fikih tidak ada yang melarang anak-anak kita datang ke masjid termasuk dalam masalah iktikaf. Tapi sebelum datang ke masjid, bawa anak kita ke iktikaf. Terutama iktikaf ini ibadah yang panjang dari hari ke-21 sampai ke terakhir hari puasa Ramadan. Nah, kalau kita ngajak anak kita ke iktikaf seperti ini, hendaknya perhatikan beberapa adab. Yang pertama, pastikan mereka tidak bikin gaduh di masjid ketika iktikaf. Karena iktikaf ini, prinsip dari iktikaf adalah menyendiri dari manusia untuk beribadah kepada Allah dengan segala macam bentuk ibadah. Zikir, baca Quran, baca kitab, terus kemudian berbuat baik, berkata-kata yang baik dan lain sebagainya. Segala macam bentuk ibadah dioptimalkan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Terus kemudian yang kedua, tidak menimbulkan mudarat bagi mereka sebagai anak-anak. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya khawatir dengan kondisi anak kita karena masalah tidur mereka misalnya,
maka kita katakan bahwasanya kalau mereka bisa diposisikan tidur sesuai waktunya di masjid dan mereka manut akan hal tersebut, maka nggak masalah ngajak anak-anak kita ke masjid. Kalau misalnya memberikan mudarat bagi mereka, ya lebih baik kita mencegah mudarat tadi daripada mengambil yang sunnah. Karena ibadah i'tikaf ini ibadah yang sunnah. Atau kita kondisikan, kalau memang kondisinya kita hanya bisa i'tikaf di malam hari saja atau di siang hari saja, bukan malam hari, maka optimalkan di siang hari saja nggak masalah. Dengan mengajak anak atau tidak mengajak anak di siang hari, terus kemudian malam hari kita niatkan pulang. Terus besoknya lagi siang balik lagi, malam pulang lagi, siang balik lagi, malam pulang lagi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga untuk mengondisikan anak-anak kita di masjid adalah dengan cara menyediakan tempat khusus bagi mereka. Dan ini kita dapati di antara asatidzah kami, mereka mengajak anak-anak mereka dan juga mereka mengajak istri mereka untuk ke masjid untuk i'tikaf selama 10 hari terakhir. Dan di antara anak-anak mereka memang ada anak-anak kecil, tapi masya Allah menertibkan masing-masing anak-anaknya sendiri untuk ditertibkan dari sisi jam tidurnya, dari sisi apa supaya tidak gaduh dengan yang lainnya. Dan di antara ustadz kami, yaitu ada Ustadz Khairul Ahsan, waktu itu pas i'tikaf di samping kami ngajak anaknya masih kecil. Ketika yang lain, anak-anak yang lain lari ke sana kemari main di malam hari, biasanya anak-anak senangnya main lari-lari malam hari. Ya, beliau langsung gendong anaknya, terus kemudian diajak tidur. Jadi bikin kesepakatan dulu, boleh ikut ke masjid, boleh main dengan yang lainnya, tapi dengan catatan ada waktunya. Jam sekian nanti harus tidur, atau jam sekian harus tidur dan lain sebagainya. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya masjid mengizinkan, maka kita buat tenda sendiri. Kita buat tenda sendiri supaya anak kita tidak terdistraksi dengan anak-anak yang lainnya berada di sekitar masjid. Dan ketika kita sibuk ibadah, sibuk baca Quran, kita bisa langsung dampingi anak kita dalam tenda. Dan ini nggak ada masalah karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke hari ke-21 dari bulan Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya buat sekat-sekat khusus di masjid, buat tempat-tempat khusus di masjid, buat tenda-tenda khusus di masjid. Nah, ini dipraktekkan di beberapa masjid. Dengan catatan siangnya ketika ibadah ya disingkirkan. Tapi ala kulihal ini membantu agar anak-anak kita tidak terdistraksi dan sekaligus kita bisa apa? Kita bisa mengkontrol jam tidur mereka. Diajak mereka ke dalam tenda, kita bisa lanjut baca Quran dengan lampu seadanya yang tujukan hanya Quran saja. Anak kita diminta untuk bubuk atau diminta untuk tidur. Dan ini insya Allah Ta'ala membantu. Adapun praktiknya yang jauh lebih mengetahui adalah jenengan semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Ana bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz. Afwan, izin bertanya, Ana mempunyai anak laki-laki usianya hampir 12 tahun kurang 3 bulan dan sudah akil balik. Anak-anak sudah tidak mau ngaji online lagi karena kebanyakan yang mengajar ustazah, bukan ustadz. Begitu juga dengan anak-anak yang ngaji tersebut bercampur dengan anak perempuan. Tidak ada yang khusus laki-laki atau remaja. Bagaimanakah solusinya agar anak-anak mendapatkan pengajaran ngaji yang sesuai umurnya? Syukran Ustadz atas ilmu dan nasihatnya. Jazakumullah khairan. Afwan, kami agak kurang terdengar yang bagian pertama. Bisa mau yang diulangi? Ya. Nah, jadi intinya anaknya ini laki-laki berusia 12 tahun, kurang 3 bulan dan sudah akil balik. Saat ini anak beliau ini tidak mau mengaji online lagi Ustadz karena anak di tempat ngajinya ini yang mengajar ini kebanyakan ustazah dan juga bercampur antara anak perempuan dan laki-laki. Jadi yang beliau tanyakan bagaimana solusinya agar anak-anak mendapatkan pengajaran ngaji yang sesuai dengan umurnya. Begitu Ustadz. Apakah sudah jelas? Jelas. Nah, tafadhol Ustaz. Baik, ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kami sarankan kepada jenengan. Yang pertama, kalau memang orang tuanya bisa untuk mengajarkan ngaji sendiri anaknya, dan anaknya enggan untuk ngaji karena mungkin tempatnya bercampur dan dia sudah masuk akil balik, dia memiliki kecenderungan ini dan itu, maka kalau misalnya orang tuanya bisa untuk mengajarkannya, monggo diajarkan sendiri. Dan ini lebih baik kita ngambil kesempatan kebaikan ngajar ngaji anak-anak kita oleh kita sendiri,
bukan oleh asatidzah, bukan oleh ustadzah dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau misalnya tidak mampu, ya carikan lembaga lain, lembaga tempat kajian. Lembaga tempat kajian yang mungkin bisa bisa mengakomodir kebutuhan dari anak-anak tersebut. Kalau memang anak tadi butuhnya adalah lembaga kajian atau lembaga pengajian anak-anak yang yang tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan, terus kemudian pengajarnya ustadz sehingga dia tidak malu untuk ngaji, maka carikan. Dan wallahu taala alam, kalau disuruh merekomendasikan lembaga mana, kami kurang tahu. Tapi sepertinya MT Khadijah tahu ya. MT Khadijah mungkin bisa menghubungi panitia MT Khadijah. Lembaga mana yang mungkin bisa menerima pengajian online khusus anak-anak laki-laki misalnya. Atau anak laki-laki dan perempuan tapi dibedakan kelasnya, dibedakan pengajarannya. Kalau memang ada, ya monggo nanti bisa disarankan untuk ibu yang bertanya ini, semoga bermanfaat. Tapi untuk lembaga khususnya mana yang kami rekomendasikan atau wallahu ta'ala kami kurang tahu. Demikian. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Sepertinya di kolom chat alhamdulillah sudah dibacakan semua Ustadz, dan qadarullah tidak ada yang raise hand. Jadi Ana kembalikan ke Uhti Ita. Tafadhol Uhti Ita. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakallah khairan untuk Uti Ahera yang sudah berkenan membacakan beberapa pertanyaan. Jazakumullah khairan Ustadz untuk jawaban-jawabannya yang insya Allah bermanfaat bagi kami semua. Baik, sebelum kajian berakhir, adakah faedah atau nasihat bagi kami yang akan disampaikan Ustadz? Tafadhol. Baik, ikhwan sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagian dari kita merupakan sosok yang disegani oleh anak-anak. Ketika datang kita masuk ke dalam rumah, anak-anak tuh khawatir langsung, jangan-jangan bapak saya atau ibu saya marah. Atau mungkin ada di antara kita yang kalau berdiri di dekat anak-anak, anak langsung pergi semuanya. Karena apa? Saking seremnya, bukan seremnya wajah, bukan. Kadang rasa kasih sayang terpancar, tidak peduli wajah tadi serem atau enggak. Kalau memang orangnya adalah sosok yang cinta dengan anak-anak, mau ngapunten seseram apapun wajahnya. Mungkin dia susah senyum, atau ngapunten bukan orang yang baik wajahnya. Maka apa? Maka rasa sayang tadi terpancar dari dalam hati. Sebagaimana sebuah ungkapan, apa yang berasal dari hati, maka akan sampai pula ke hati. Maka Nabi SAW menganjurkan atau mengajarkan dalam sabda beliau, man la yarhamu la yurham. Seorang yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia tidak akan dikasihani. Kalau kita kepada anak-anak yang lainnya mungkin nggak bisa untuk mengekspresikan kasih sayang kita kepada mereka, maka jangan sampai kita kepada anak-anak kita enggan untuk berbuat demikian. Kita kepada putra-putri kita jangan sampai enggan untuk mengekspresikan kasih sayang kita kepada mereka. Kalau kita cinta kepada mereka, kita hanya bisa mengucapkan, ucapkan saja. Kalau kita misalnya nggak bisa dengan ucapkan, dengan pelukan, peluk saja. Kalau kita nggak bisa dengan pelukan, dengan ciuman, cium saja anak-anak kita. Kalau kita nggak bisa dengan ucapan, nggak bisa dengan sentuhan, kita bisanya berbuat. Kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Tapi ala kuliah anak kita mendapatkan apa? Mendapatkan contoh perbuatan kasih sayang kepada yang lainnya. Orang tuanya sayang kepada mereka, orang tuanya sayang kepada pasangannya. Ini merupakan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Contoh yang baik bagi anak kita. Dan kedepannya ketika mereka sudah dihidangkan dengan kasih sayang sedemikian rupa setiap harinya, mulai dari mereka kecil sampai mereka dewasa, mereka ditunjukkan kasih sayang oleh orang tua mereka, maka apa? Maka mereka juga akan menjadi sosok yang penyayang bagi yang lainnya, terutama kepada kita, kepada kita sebagai orang tua mereka. Dan jangan heran kalau anak kita menjadi sosok yang kasar, sosok yang tidak lembut, sosok yang tidak penyayang kepada yang lainnya. Boleh jadi sumbernya adalah dari kita sendiri. Kita nggak pernah mengekspresikan kasih sayang kita kepada mereka. Dan kasih sayang yang baik kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar memuji mereka, bukan hanya sekedar menunjukkan baiknya kita kepada mereka, tapi juga tunjukkan betapa marahnya kita kalau mereka berbuat keburukan. Ini juga bentuk kasih sayang. Jangan sampai disalahartikan kasih sayang kita hanya berbuat baik kepada mereka. Tapi tunjukkan betapa marahnya kita. Tunjukkan dari wajah kita, ekspresi marah kita, kalau mereka berbuat maksiat kepada Allah.
Kalau mereka berbuat buruk kepada Allah, kalau mereka berbuat jahat kepada yang lain, tunjukkan dari ekspresi kita bahwa kita nggak setuju dengan perbuatan mereka. Jangan dipuji karena oh saya sayang kepada anak kita, dia berbuat seperti ini nggak masalah. Jangan. Kalau dia menzalimi yang lainnya, tunjukkan ekspresi marah. Bahwasanya ibunya nggak suka, bapaknya nggak suka dengan perbuatan ini. Tegur anak kita dengan hal tersebut. Lalu kemudian perlu untuk menunjukkan saya berbuat demikian anak, bukan apa-apa, tapi ini dalam bentuk sayang saya kepada kalian. Demikian semoga bermanfaat, menjadi langkah awal bagi kita untuk bersikap lebih lembut kepada anak-anak kita. Dan semoga kajian kita kali ini membawa manfaat, terutama kepada diri kami pribadi, dan juga kepada jenengan semuanya. Dan jika ada salahnya, maka itu datangnya dari kami dan juga dari syaitan. Jika ada lebihnya, datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Jazakumullah khairan untuk Ustadz dan juga tim, dan Ana ucapkan juga jazakumullah khairan barakallahu fikun bagi akhwat wa ummahat yang sudah mengikuti kajian hari ini dari awal. Ana selaku MC yang mewakili panitia dari MT Khadijah memohon maaf jika ada khilaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditutup oleh Ustadz dengan doa kafaratul majelis, maka akan Ana tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.